Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan dan juga yang sudah masuk Zoom meeting, semuanya dengan niat tulus dan ikhlas hadir dalam kajian ini. Semoga Allah lancarkan segala urusan, sembuhkan segala penyakit, dan terpenuhinya segala kebutuhan hidup, dan juga selalu mendapatkan berkah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum kita membahas, mengkaji hal-hal yang telah kita bagikan melalui player ataupun informasi lain, maka ada permohonan, ada kawan kita, sahabat kita di UPI yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada minggu ini, namanya Bapak Profesor Dr. Iskandar Wasin. Dan kita sebagai kolega, sebagai kawan, sebagai guru, sebagai teman, kita doakan mudah-mudahan kepergian dijemputnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzah ditempatkan oleh Allah pada tempat yang penuh nikmat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari siksa kuburnya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan iman dan Islam, menjadi turunan yang soleh dan solehah, dan juga menjadi imamnya orang-orang muttaqin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minad danasi wa bihu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zauzan khairon min zaujihi wa adkhilhul jannata wa a'udzu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang wafat juga itu orang tua dari Bapak Sugihartono. Kakak Pak Sugiharto. Ada. Kakaknya Pak Sugiharto. Iya. Bapaknya Bapak Sugihartono yang bernama almarhum Ermadi Adiantika bin Khairun
Jadi ini saudara dari Pak Sugihartono, mudah-mudahan diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan selalu dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggalkan tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasibad kholahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqa saubul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zauzan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa bagi yang sedang sakit. Ini ada beberapa yang sampai kepada saya untuk mohon doa agar selalu diberikan kesembuhan. Yang sedang sakit segera sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang sedang dalam perjalanan, semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Profesor Rahman sedang berada di Bali, tapi ngaji tidak pernah berhenti dia itu. Ikut saja walaupun di pesawat. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang akan kita ungkap di pagi hari ini adalah sebagaimana kita telah mengetahuinya, kajian surah Ali Imran ayat 159 menelusuri model kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat madani. Kita akan mengkupas tuntas tentang menyelusuri, memahami, mendalami, mengenal model kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat madani. Ayat yang kita ungkap, yang kita lihat, yang kita baca, ayat 159 surat Ali Imran. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan dari bacaan tersebut. Oke. Jadi ayat yang dibaca, ayat yang diungkap, digeser itunya. Ini agak ada gangguan teknis sedikit sebentar. Ada gangguan memang ini sinyal. Kalau alasannya sinyal yang lebih tenang. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, mari kita lihat. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi maka berkat rahmat Allah Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini arti dari ayat yang kita baca. Jadi lemah lembut, ya, santun, ya. Kemudian juga menarik, menawan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari itu menjadi kebutuhan. Di dosen melihat mahasiswa tidak memperlihatkan ya hal-hal yang menakutkan, tapi yang menyenangkan. Walaupun mahasiswanya banyak tugas, ya, dosennya senyum, semua yang ditakuti menjadi hilang. Orang tua ketemu sama anak senyum, kita ketemu sama siapa saja senyum. Dan bila mereka tidak menjawab senyum kita, sudah selesai urusan kebaikan kita. Gitu saja, jangan mencari-cari alasan. Dosa apa saya kok saya senyum tidak menjawab senyum? Itu tambah-tambah penyakit, gitu aja. Kalau ketemu sama orang lain, udah jadi urusan lemah lembut, sopan santun menjadi hal yang harus muncul pada diri kita masing-masing, terutama para mahasiswa nih. Mahasiswa di Masjid Al-Furqan, wah luar biasa. Ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala hadir ke sini. Bukan karena gagah, bukan karena kuat, tapi karena rahmat Allah. Pak Profesor Suwatno, kemudian Pak Dr. Joni ini datangnya ke sini karena rahmat Allah Subhanallah. Jadi kita semuanya datang ke masjid karena berkah, karena rahmat dari Allah, sehingga Allah gerakkan hati kita yang jauh tidak merasa jauh. Semua dekat-dekat saja. Oke, kemudian selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat, menurut Imam Abu Bakar diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW di saat perang Badar. Nah, ada yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar di mana? Perang Badar di mana? Ya di Badar itu, ya. Nama tempat menjadi nama perang di situ. Perang Badar jadi Badar. Gitu. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengajak Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk bermusyawarah terkait tawanan perang Badar. Nah, kalau orang-orang bahasa Arab menyebutnya bermusyawarah. Kalau orang lain bermusyawarah, sama saja O dan A gitunya. Suaranya cuma beda itu. Abu Bakar memberikan usulan kepada Nabi Muhammad SAW agar para tawanan dikembalikan lagi kepada keluarganya dengan syarat membayar tebusan. Sedangkan usulan Umar bin Khattab agar para tawanan dihukum dan yang mengeksekusi adalah keluarganya sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan dalam pendapat mana yang mau digunakan. Maka sebab itu turunlah ayat 159 surat Ali Imran yang kita baca tadi. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Silakan diulang lagi, dua pendapat memberikan pemikiran untuk memutuskan suatu hal yang sangat mendesak di saat itu. Nanti PPT-nya dibagi lagi, ya. Tidak usah harus sekaligus, nanti dibagi lagi. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini interpretasi para mufasir. Kita ingin melihat bagaimana para pemikir, para mufasir tentang ayat yang sedang kita baca ini. Ayat berapa? Lupa lagi tuh. Surat apa? Surat Al-Imran ini jangan tidur terus, tenang aja. Tidur nanti di kamar. Jadi surat Al-Imran ayat 159. Ini kalau menghadapi mahasiswa
untuk membangunkannya seperti itu. Ya, jadi semangat lagi. Oke, kita lihat interpretasi yang pertama dan kedua ini. Sayyid Qutb ini menjelaskan mengenai ayat ini bahwa manusia selalu membutuhkan seseorang yang penuh kasih sayang. Tuh, wajah yang teduh, ramah, cinta dan kasih sayang, serta jiwa yang penuh kelembutan. Itu dalam pandangan Sayyid Qutb. Sifat yang baik tersebut menurut Sayyid Qutb mengisyaratkan bahwa sikap lemah lembut harus dimiliki oleh setiap mukmin, terlebih lagi jika dirinya adalah seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin sesibuk apapun ketemu sama yang dipimpinnya lemah lembut. Aduh, bagus nih. Lemah lembut ya. Kemudian bicaranya sangat menarik. Nah, dalam ayat tersebut kata yang diangkat tadi itu artinya keras gitu. Keras ya, menjelaskan bahwa maknanya adalah keras dan kasar dalam berbicara. Ini adalah sikap yang secara fitrah dibenci oleh manusia. Tuh gitu. Jadi kalau ada orang yang kasar, yang keras itu tidak disenangi, itu dibenci itu ya. Tidak disenangi. Jika pemimpin memiliki kata-kata kasar dan keras hati, manusia akan menjauhinya. Kalaupun ada yang mendekat, biasanya hanya karena takut dan terpaksa saja. Itu pandangan Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir juga memberikan pendapat seperti pentingnya lemah lembut, kemudian wajah yang teduh, ramah, sayang, cinta dan kasih sayang, serta jiwa yang penuh kelembutan. Ini yang sangat menyenangkan bagi siapapun, terutama kalau para pemimpin seperti itu yang dipimpinnya merasa tenang, senang. Kalau mahasiswa melihat dosennya seperti itu, senang, tenang. Orang tua di rumah sama juga begitu. Oke, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lihat pendapat yang lain. Nah, ini. Dalam tafsir Hidayatul Insan bitafsiril Quran dijelaskan juga nih bahwa dalam ayat ini berisi di antara sarana dakwah yang ampuh yang dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia. Di samping adanya pujian dan pahala yang istimewa bagi pelakunya, hal ini merupakan sikap ihsan. Oleh karena itu beliau menggabungkan antara sikap memaafkan dan sikap ihsan. Bukan insan, ihsan ya, awas jangan salah baca. Ihsan itu sikap yang betul-betul ya baik, menyenangkan. Adapun dalam setiap urusan membutuhkan adanya musyawarah. Nah ini, pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam. Misalnya dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain, musyawarah memiliki banyak faedah dan maslahat duniawi maupun agama. Nah, di sini ada kata-kata musyawarah. Kata-kata musyawarah, pemikiran yang matang gitu. Sebelum diputuskan itu dipertimbangkan, dimusyawarahkan ya. Terutama apa yang dihadapi oleh siapapun dan perlu adanya pertimbangan kematangan yang cukup matang. Kemudian selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, penafsir yang keempat kita lihat, bukan penafsir ini, langsung ya, faedah bermusyawarah nih. Bermusyawarah itu ada faedahnya.
Menurut tafsir Hidayatul Insan bitafsir Quran, musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Tuh, gitu faedahnya. Faedah dari musyawarah. Yang pertama, musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan diri seorang kepada Allah. Nah, jadi kalau kita bermusyawarah ya, karena musyawarah itu konsep dalam Al-Qur'an, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga ada yang perlu dimusyawarahkan. Nah, bermusyawarahlah di situ, maka untuk mengambil keputusan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, yang kedua, di dalamnya terdapat sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, ini si adik berbicara, si kakak berbicara, bapak melihat dua orang yang sedang saling berbicara dalam bermusyawarah, menghargai, tidak memutuskan, tidak memotong, bahkan mengatakan jangan bicara lagi, tidak begitu. Tapi menghargai pendapat orang lain sehingga mereka menjadi senang kepada kita. Kemudian yang ketiga, dapat menyatukan visi dan misi. Kan pada umumnya orang punya visi, punya misi. Apa visi itu? Visi itu mimpi, kata orang lain mengatakannya begitu. Passion itu mimpi ya. Visi itu mimpi. Jadi maksudnya gini, 5 tahun yang akan datang saya jadi sarjana. Oh gitu. Dan saya bekerja di sekolah yang sangat banyak ya kemanfaatannya. Nah itu visi. 5 tahun yang akan datang saya sudah punya suami. Oh gitu ya. Sudah punya istri. Istri saya istri yang solehah. Kata orang yang punya visi itu tidak begini, gimana nanti aja, pokoknya saya mau terboga pemikiran. Itu mah tidak punya visi. Yang itu mah, yang punya visi itu punya harapan, punya target ya. Kuliah S1 5 tahun, S2 ya 4 semester. Oh gitu. S3 7 semester selesai. Nah ini punya rencana, punya cita-cita. Namun tidak hanya cukup visi saja, harus ada misi. Bagaimana operasionalnya, bagaimana ya bagian-bagian yang perlu dilakukan untuk mengejar visi itu. Nah ini di para mahasiswa sudah sering ya mendengar kata-kata visi, kata-kata misi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan misi orang-orang yang muslim, yang mukmin itu apa tuh? Visinya lillahi rabbil alamin. Ingin meraih ya keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang suka diucapkan setiap sholat dalam doa apa? Doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wah gitu. Jadi semua aktivitas ibadah ini semata-mata untuk meraih ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena pekerjaannya lillah, karena Allah. Kemudian dapat ataupun menerangi akal pikiran. Nah ini musyawarah itu. Jadi yang semula mampet ya, susah mengeluarkan apa sih ini seharusnya gimana. Kalau dengan musyawarah nanti pendapat si anu bicara, semuanya ada yang sedang menyimak. Saya bicara nanti setelah orang lain berbicara, ada yang begitu. Karena sulitnya berbicara. Dengan musyawarah menjadi terbukanya pikiran. Kalau di kelas itu kan kata dosennya, siapa yang mau bertanya? Oh, siapa yang memberikan pendapat? Nah, di situ saling satu sama lain memberikan pemikirannya. Dan ada orang-orang yang menunggu. Saya nanti bicaranya setelah sekian orang memberikan pemikiran yang pertama. Kemudian menutupi kekurangan yang ada pada orang lain. Nah, menutupi kekurangan. Mungkin namanya orang ya, manusia selalu ada kekurangan, ada kelebihannya. Kekurangannya ini, kelebihannya ini.
Makanya kalau melihat kekurangan orang, katanya, kalau menyebut kekurangan orang satu kali, sebutkan kebaikannya berkali-kali. Nah, gitu, supaya tidak ada dendam di antara mereka. Tapi kan jarang begitu. Orang kalau sudah menyebutkan kejelekan seorang terus gitu, di mana-mana gini jelek aja terus, nggak pernah baiknya gitu. Itu adalah terdorong oleh hawa nafsu. Sehingga melihat orang itu hanya dirinya yang banyak kebaikan, orang lain selalu kekurangan dan kekurangan. Hal ini yang banyak dilihat atau dirasakan, maka dengan musyawarah tidak demikian. Terus membuahkan keputusan yang bijak, tepat dan benar. Nah ini, membuahkan keputusan yang bijak, tepat dan benar. Hal itu karena hampir tidak ditemukan ada keputusan yang salah dalam musyawarah. Jadi indah ini musyawarah ini. Di mahasiswa itu selalu bermusyawarah ya. Tapi tidak semua dimusyawarahkan ya. Ada hal-hal yang sangat mendesak perlunya musyawarah. Kalau mau pakai pakaian ke kampus gitu ya, jangan musyawarah, cari aja yang cocok. Jangan datang ke ibu, ini kira-kira baju ini musyawarah dulu nih, mana yang paling bagus. Baju ke kampus musyawarah dulu, lama nanti kesiangan, langsung ambil pakai. Itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak setiap hal-hal yang tidak perlu dimusyawarahkan mungkin sudah cukup dengan keputusan di awal. Nah, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita melihat faedah bermusyawarah, kemudian juga nah ini tadi ya, pendapat yang keempat, isi kandungan surah Ali Imran ayat 159 disarikan dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Ajhar, disarikan. Pertama, Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah kepada sebagian kaum muslimin yang melakukan pelanggaran dalam keadaan genting perang Uhud. Bahkan beliau memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sikap lemah lembut yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu rahmat Allah kepada makhluknya. Ini disaripatikan seperti itu. Jadi karena rahmat Allah yang diberikan kepada makhluknya, sehingga hamba-hamba Allah saat itu merasa bagaimana ini akhlak Rasulullah ya, yang sangat menarik. Yang kedua, sikap lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan dan cinta kasih yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW ini mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Sikap tersebut mempengaruhi cara kepemimpinan seseorang. Wih, mantap musyawarah itu ya. Pokoknya musyawarah jadikan salah satu kegiatan di rumah. Nah, kemudian di asrama ya gitu, di kampus, di luar kampus, masyarakat, pokoknya supaya China herang, laukna menang, kata orang Sunda begitu. Pak Dr. Joni, supaya China herang laukna menang, kumaha cenah tuh? Ya bermusyawarahlah, gimana ini caranya supaya mendapat keberuntungan yang semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Halo, selanjutnya kita teruskan. Nah ini Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Jadi kan peperangan itu harus musyawarahkan. Dari mana nih datangnya musuh ya, ada strateginya. Wah, musyawarah dulu. Hal ini merupakan anjuran bagi umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mengambil kesepakatan bersama. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, seandainya kamu berdua berkumpul dalam suatu musyawarah, aku tidak akan berbeda denganmu. Jadi dua-duanya dihargai gitu. Anjuran untuk patuh terhadap kesepakatan dari hasil bermusyawarah yang telah dilakukan
bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena Dia adalah pemberi pertolongan dan pembela bagi hambanya. Kalau sudah bermusyawarah ya, sudah memutuskan begini dan begitu, terus apa? Bertawakal, berserah diri kepada Allah. Nanti Allah akan menolongnya, akan membantunya, sehingga musyawarah yang dianggap sebelumnya berat dengan pertolongan Allah menjadi ringan dan gampang. Halo, selanjutnya kita ungkap kembali. Ini yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan. Ini selalu dimunculkan nilai-nilai pedagogis. Mengapa? Karena memang pendidikan itu bagian yang mesti, yang harus ya ada dalam konsep, dalam kehidupan di berbagai tempat manapun. Nah, gitu. Dengan pendidikan jadilah hamba Allah yang kita rasakan. Maka nilai-nilai pendidikan yang pertama, mendidik menjadi hamba yang lemah lembut. Oh, gimana nih supaya orang tua ini mendidik anak-anaknya yang lemah lembut? Ini indah ini. Kasih sayang, tidak mudah marah, tidak kasar dan bertekad kuat. Waduh, ini tugas para orang tua nih. Tugas para orang tua, tugas dosen, tugas guru, tugas ustadz, tugas mu'alim, tugas tokoh masyarakat. Wah, ini penting ini. Apalagi guru di kelas ya. Bagaimana ini membentuk, memberikan pendidikan kepada anak didik supaya selalu lemah lembut. Ya tentu dalam bahasa pendidikan nilai itu adalah adanya metode internalisasi. Oh gitu. Ataupun metode habituasi. Nah, ataupun juga ya metode keteladanan. Jadi kalau anak-anak kita ingin lemah lembut, ya ingin sayang, ingin tidak marah-marah, ya orang tuanya yang harus senyum. Siapapun di rumah, ketemu sama istri senyum, ketemu sama anak-anak senyum, bahkan anak-anak dibelai kepalanya sebelum berangkat sekolah. Nak, jangan lupa ya belajar yang baik, makan yang cukup, tapi sholat jangan ditinggalkan ya. Nah itu sambil senyum, sambil menyampaikan kata-kata yang lembut terhadap anak, itu sedang mendidik anak di dalam yang menanamkan kasih sayang dan juga tidak marah dan tidak kasar. Yang kedua, ya tentu di sini yang kedua, mendidik hambanya agar taat dan bertawakal kepada Allah atas semua urusan. Nah, juga bagaimana ini mendidik ya, membimbing, melatih kepada anak didik supaya selalu bertawakal. Kalau sudah memutuskan satu perkara, akhiri dengan kata-kata semoga Allah memudahkan urusan kita. Nah, ini tawakal. Semoga Allah melancarkan urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita yang terbaik. Ini adalah merupakan tawakal yang sedang ditanamkan kepada anak didik kita. Terus mengajarkan hambanya akan pentingnya akhlak mulia dan menyelesaikan permasalahan dengan bermusyawarah. Nah ini mengajarkan hambanya agar pentingnya akhlak mulia. Pada subuh yang lalu saya ungkapkan akhlak. Akhlak itu apa? Masih ingat? Akhlak itu apa? Akhlak itu perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Itu akhlak. Bukan drama satu babak. Kalau drama kan dibuat-buat. Kalau akhlak itu otomatis. Ketemu orang, assalamualaikum, kemudian cium tangan sama orang tua, itu begitu akhlak itu. Dan itu ditanamkan oleh pada orang tua di rumah, sehingga begitu keluar ketemu sama guru, ketemu sama orang yang alim, ketemu sama tokoh masyarakat, anak-anak kita punya akhlak yang baik, ketemu itu mengucapkan salam, senyum, dan juga dengan ramah dan menarik. Ini dari rumah ini. Terus yang keempat, mengajarkan hambanya agar senantiasa mencari rahmat dan keriduan Allah, agar menjadi umat yang mendapat hidayah Allah. Nah, jadi tugas para orang tua, para guru tadi, semua para pendidik. Jadi tugas guru bukan hanya mengajar saja. Ada berapa tugas guru?
Ada dua, satu mengajar, dua mendidik, sekurang-kurangnya itu ya. Kalau soal melatih, membimbing itu memang terusannya gitu. Karena ada guru yang begini, tugas bapak apa? Sama mengajar, terus mengajar ya balik we saya mah cenah. Eta budak aduh teuing budak mah. Itu bukan mendidik, itu hanya menyampaikan ilmu saja, tidak sampai tanggung jawab anak ini harus terus menjadi anak yang sukses dan berhasil. Makanya para guru ya, para dosen, para ustadz itu mendoakan murid-muridnya. Murid-murid yang lelet, nah ini didoakan gitu ya. Dan tidak sedikit ada siswa yang lelet memikir THC gitu. Ada yang begitu, ada juga yang gampang. Bahkan orang lain belum mikir, dia sudah mikir duluan. Ada yang begitu. Ini macam-macam. Semuanya itu para guru, para ustadz, mualim, kiai di majelis taklim juga mendoakan siapa yang menjadi ya murid-muridnya, jamaah dan seterusnya. Itu sekurang-kurangnya ada 4 nilai pendidikan dan silakan dikembangkan dari ayat yang kita ungkap tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ada tadi kan kata-kata masyarakat madani tadi. Masyarakat madani. Masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun atau tinggal, namun berubah lagi menjadi madani. Kalau madani beda dengan madani. Kalau tadi kan madani, ini madani yang berarti orang kota tuh, beradab dan orang sipil. Indonesia, kalau orang Indonesia apa? Indonesia apa? Kalau orang Arab Arabi gitu. Indonesia, ya Indonesia, bangsa Indonesia. Jadi kalau bahasa Arab itu ditambah dengan penguatan ya. Jadi kalau Mekah asalnya orang Mekah. Orang Arab. Nah, kayak tadi ya, Arabi. Nah, gitu. Semuanya pakai penguatan dengan yang di akhir kata yang muncul tadi dengan iya-nya itu ya. Masyarakat madani yang berasal dari kota Madinah dalam istilah yang modern mengarah pada masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, teratur, yang terbentuk dalam negara yang baik. Nah, itu namanya madani itu. Biasanya di dalam di dalam kegiatan perkuliahan ada kata-kata madani. Nah, kita juga mengambil dari berbagai pendapat. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, masyarakat madani adalah ummatan wahidatan. Ayatnya kita baca surat Yunus ayat 19. Pelan-pelan bacanya. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Oke, selanjutnya. Nah, di antara karakteristik sekarang, karakteristik masyarakat madani, satu iman dan takwa. Jadi masyarakat madani itu masyarakat yang dikatakan punya sifat watak yang bagus itu, di antara karakteristiknya satu iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa,
pasti kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Di sini ada kedua kata, iman dan takwa. Sering dikatakan kalau iman itu amalan hati, kalau takwa amalan lahir. Itu membantu orang itu karena takwa itu. Membantu orang, dorong motor yang mogok, membereskan sendal yang tidak beres di luar masjid, gitu ya. Itu takwa itu. Senyum pada orang, silakan Pak duluan, itu takwa. Tapi dasarnya iman. Jadi sering dikatakan bahwa iman adalah amalan hati, sedangkan takwa itu adalah amalan kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, iman itu suka berkurang dan suka bertambah. Maka perlu apa? Perlu iman itu dipagar dan dipupuk. Halo, iman yang ada pada diri kita perlu dipagar dan dipupuk. Dipagar, dipupuk. Dipupuknya dengan apa? Dipupuk dengan amal soleh. Dipagarnya dengan apa? Dipagar dengan ilmu. Jadi kalau kita sedang belajar, ya, ini sedang merawat iman. Makanya tolabul ilmi itu di dalam agama kita itu adalah wajib. Wajibnya juga wajib ain, ya, wajib ain. Tidak bisa dititipkan ke orang lain. Saya ini tidak akan mempelajari ini, titipkan aja ke anak saya, nggak bisa ini. Jadi belajar itu menjadi wajib. Dan kapanpun, dimanapun, menjadi bagian yang perlu kita pelajari. Nah itu, iman dan takwa. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kedua, senang bermusyawarah. Nah, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rizki, ya, sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Senang bermusyawarah. Ini pokoknya mesti bermusyawarah. Hati-hati kalau sopir, ya, bawa mobil ini, jangan bertanya ke penumpang, Pak, rem jangan nih, itu musyawarah, jangan, itu urusan sopir. Karena saya ingin bermusyawarah nih, masukkan gigi jangan, itu mah jangan dimusyawarahkan, ya, gitu mah. Urusan masing-masing penumpang menerima beres, gitu. Jangan musyawarah. Nih puduna nih, halo para penumpang, rem jangan, tanya lagi. Jangan, itu urusan kewajiban seorang pembawa kendaraan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ketiga toleransi. Nah, ayatnya nggak ada sih toleransi ini. Nah, ini Al-Hujurat ayat 13. Kita baca pelan-pelan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, nah ini yang dipanggil manusia. Manusia yang di mana? Manusia yang di kolong langit ini. Manusia yang masih hidup. Wahai manusia. Maka ketika dipanggil wahai manusia, maka manusia itu ada sentuhan dengan panggilan itu. Misalnya, wahai mahasiswa, nah kan ada ya, siapa? Apa Pak? Wah. Wahai saudara, labbaik apa Pak? Wah, itu. Sekarang wahai manusia, manusia secara hati nuraninya itu tersentuh dengan panggilan itu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Oh, gitu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Di sini ada kata-kata sesungguhnya yang paling mulia. Nah, yang paling mulia di sisi Allah ya ialah orang yang paling bertakwa. Nah, yang paling taat, yang paling ya sungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi yang paling mulia manusia yang dipanggil di ayat ini manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Maka kata takwa itu selalu berkumandang. Bahkan kata takwa suka dijadikan syarat sebagai calon pegawai di perusahaan anu. Syarat yang pertama iman dan takwa. Wih, mantap ini. Saya tanya, gimana buktinya ini iman takwa? Diberi keterangan dari DKM bahwa orang ini taat beribadah. Salah satu indikator iman dan takwa. Maka Masjid Al-Furqan, halo, nanti kalau ada yang minta keterangan tentang iman dan takwa, tidak ujung-ujung memberikan keterangan itu, perlu musyawarah. Anda dari mana? Apa pekerjaan Anda? Sholat di masjid mana? Ngaji berapa kali seminggu? Ini bisa diberi keterangan secara kasat mata kalau ada yang minta. Tapi nggak ada yang minta kelihatannya. Kenapa? Tapi persyaratan itu persyaratan. Jadi iman takwa. Jadi menantu saya mesti iman takwa. Weh, begitu ya. Kenapa? Karena iman takwa tadi memiliki kedudukan yang paling mulia. Maka kita mudah-mudahan menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya ya. Doa seperti orang yang takwa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nah, mungkin ada yang sudah hafal. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ini doa supaya menjadi orang takwa. Oke, sekali lagi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Insyaallah. Nah, mahasiswa itu cerdas. Sekarang ingat, nanti lupa lagi ya. Kalau sudah lupa jangan hariwan. Tinggal dilihat aja nanti ada apa. Ada di YouTube-nya. Woi, nanti YouTube lihat. Kalau sudah dilihat kemudian apa? Di like, jangan lupa itu. Terus di komen, di subscribe dan dikirim kepada yang lain sebagai wujud ibadah kepada Allah. Gitu Pak Dr. Joni ya, di dalam mengembangkan dakwah kita dari Masjid Al-Furqan yang kita banggakan. Oke, selanjutnya mencintai perdamaian. Nah, ini penting nih. Kata Al-Quran Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kalau ada perselisihan di rumah ya, maka damaikanlah. Ada perselisihan di dalam keluarga, nah itu damaikanlah. Supaya apa? Tadi supaya selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, Selanjutnya bertutur kata yang baik. Wah, ini ada buku yang bagus, Pak. Judulnya Kesantunan Berbahasa, berbicara tentang bertutur kata yang baik. Belum punya kelihatannya. Ada itu buku itu bagus itu. Dan bisa dilihat di Google Scholar. Wah, mantap itu. Prinsip berbahasa santun. Jadi bertutur kata yang baik di sini ta'atun wa qaulun ma'ruf fa idza azamal amru falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Bertutur kata yang baik. Anak susah mandi, bertutur kata yang baik.
Nah, kenapa nggak mandi sudah seminggu kok nggak mandi? Gimana ini? Disayang-sayangi, kemudian akhirnya anak itu terbuka hatinya untuk mau mengambil air dan mandi. Jangan dibentak-bentak ya. Kamu sudah minggu gimana ini? Oh, itu bukan akan menerima, tapi akan kacau riweuh gitu kira-kira. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang keenam masih ada? Yang keenam tidak ada lagi ini. Model kepemimpinan Rasulullah SAW ya dalam mewujudkan masyarakat madani berdasarkan Quran Ali Imran 159. Pertama, sikap lemah lembut baik terhadap kawan maupun lawan. Masya Allah. Ini nih, ulang ini. Sikap lemah lembut baik terhadap kawan maupun lawan. Ini paling sulit. Kepada lawan kan bagaimana lemah lembutnya? Orang marah pada saya, tapi orang yang sudah kuat imannya, ada lawan yang marah-marah, dia itu dihadapi dengan lemah lembut. Ada yang marah sampai wajahnya merah, kemudian tidak dilawan, tapi dihadapi dengan senyum. Silahkan Bapak, kalau ingin marah lagi silahkan. Saya persilahkan Bapak untuk meneruskan marah yang selanjutnya. Mantap itu, bukannya dilawan dengan bahasa yang kasar, dengan sikap yang melotot. Itu bukan perdamaian. Harusnya orang lain melotot, kita senyum. Orang lain agak koret, kita agak berehan. Orang lain jarang senyum, kita senyum sendirian. Udah beres di situ. Ketika bertemu dengan siapapun. Nah, ini hal-hal yang perlu ditanamkan. Siapa yang memusuhi kita, tetap kita senyum ya, kita sabar menghadapinya. Ini pelajaran yang sangat ampuh bila kita lakukan ini. Yang kedua, bersikap lapang dada, mudah memaafkan. Bahkan di dalam surat apa itu Pak Dr. Joni, Ali Imran kalau tidak salah satu ciri orang yang takwa itu wal afina anin nas. Wal afina anin nas itu selalu gemar memaafkan kesalahan orang. Kalau ada orang yang salah kepada kita, jangan ditunggu-tunggu kapan Anda minta maaf kepada saya, jangan. Harusnya apa? Udah maafkan saja. Ada orang yang kurang bagus kepada kita, kita maafkan. Jangan ente punya salah kepada saya, kapan minta maaf? Ayo, mumpung saya masih hidup, minta maaflah. Ini orang sombong banget ini. Kalau kata Ali Imran kan ya, itu wal afina aninas, maafkan kesalahan orang. Utang punya utang, ya tagih utang itu gitu. Cara memaafkannya tagih. Kalau sudah sekian kali nggak bayar-bayar, ya kalau ada rezeki udah Anda tidak usah bayar utang, sudah saya tanggung utangmu. Nah, harus dikatakan. Tetapi ini kan hal-hal yang perlu dipikirkan, dimusyawarahkan lebih lanjut. Yang ketiga, memintakan ampunan bagi setiap kesalahan siapapun. Memintakan ampunan. Makanya kalau kita memohon ampun pada hari Minggu yang lalu itu tentang apa? Pada minggu yang lalu kajian kita tentang apa? Tentang dahsyatnya istighfar. Dengan istighfar para mahasiswa, masyarakat, kemarin alhamdulillah kita sudah ada hujan. Ada hujan kemarin? Hujan gue ada ya? Itu kan pada minggu yang lalu menerangkan tentang istighfar. Sehingga saya dengar itu para mahasiswa sampai pulang, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Saya dengar itu mahasiswa yang pulang dari masjid bari harewasan sendiri membaca surat apa kemarin? Tuh pohodeuy katanya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Alhamdulillah kemarin sudah mulai hujan turun. Mudah-mudahan turun yang kita harapkan dengan penuh keberkahan. Yang keempat, bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Jangan memutuskan tanpa meminta pendapat, bisa nanti tidak menyenangkan gitu. Oke, selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah
walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ini memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sering mendengar kata fasik? Fasik itu tahu tapi dilanggar, itu fasik. Oke, selanjutnya model kepemimpinan Rasulullah SAW yang dapat kita teladani dalam membangun masyarakat madani. Oke, terus yang pertama, yang pertama memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua memberikan suri tauladan. Yang ketiga mencontohkan budi pekerti yang luhur. Yang keempat memberikan petunjuk kepada umatnya. Yang kelima kisah teladan. Oke, langsung kisah teladan. Nanti dibaca akan dibagikan ya insyaallah. Ada kisah teladan dari kajian yang kita laksanakan ini. Rasulullah SAW telah mengajarkan nilai yang sangat luhur dalam memimpin, termasuk dalam urusan-urusan yang tampaknya sepele. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada suatu hari seorang sahabat datang terlambat ke majelis Rasulullah SAW, dan saat itu seisi majelis al-masjid sudah penuh sesak oleh jamaah. Mereka tampak duduk berdesak-desakan. Sahabat yang datang terlambat itu kemudian meminta izin kepada sejumlah jamaah agar kiranya memberikan tempat duduk. Namun tak satu pun yang bersedia, hingga akhirnya Rasulullah SAW memanggil sahabat yang sedang kebingungan itu. Bahkan ia dipersilahkan untuk duduk dekat beliau. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW juga melipat sorbannya dan memberikannya kepada sahabat tersebut untuk digunakan sebagai alas duduk. Subhanallah. Sangat terkejut sekaligus berbahagia lelaki itu mendengarkannya. Sorban beliau diterimanya tentu bukan sebagai alas duduk. Kain dari sosok paling mulia itu diciumnya dengan penuh perasaan haru. Selanjutnya doa, sudah berakhir kita ya insyaallah. Dan doa ini cukup dikenal oleh masyarakat kita. Oke, kita baca pelan-pelan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Oke, artinya kita lihat. Artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Itu arti doa yang kita baca. Mudah-mudahan kita akan selalu mengamalkannya dan juga kita selalu mendapatkan pengabulan doa kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan kita, teman-teman kolega kita yang sedang bertugas dimanapun ya, yang sedang berada dimanapun. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI
yang kita lakukan dakwah pada hari ini di Masjid Kampus UPI di Kota Bandung. Mudah-mudahan menjadi kampus UPI Al-Furqon sebagai jembatan untuk lebih menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada Dewan Guru Besar nih. Dewan Guru Besar Bapak Profesor Didi Suryadi dan Ibu Profesor An Komariah yang selalu mengembangkan dan menyebarkan dakwah kita di kalangan para guru besar. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang akan diberikan pahala serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para guru besar yang lainnya juga hadir di tempat ini dan dimulai semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD dan Profesor Dr. Haji Dadang Sunendar ini Dekan EPBS dan Ketua LPPM UPI yang telah memfasilitasi Zoom yang kita manfaatkan. Semoga menjadi kebaikan bagi Ibu Dekan dan keluarga dan juga keluarga besar EPBS menjadi keluarga yang selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penasihat dan pengurus DKM Al-Furqon nih. Di sini ada Prof Juntika, ada Prof Mupid dan ada Caprop. Ada Caprop Pak Joni. Ini wakil ketua harian yang sedang ikut ngaji di Al-Furqon. Semoga cepat jadi profesor ya. Kemudian juga Profesor Ahman juga hadir bersama-sama kita. Banyak profesor yang lain, Profesor Cucu ya, selalu hadir dalam kajian ini. Kemudian juga para dekan dan direktur di UPI selalu mendapatkan berkah dan termasuk direktur kemahasiswaan Bapak Profesor Suwatno MSI sengaja hadir karena beliau membawahi asrama dan kemahasiswaan di UPI. Kalau banyak tidaknya mahasiswa ikut ngaji ini beliau yang tanggung jawab ini. Semoga selalu diberikan keberkahan untuk tetap mengembangkan dakwah di UPI ini. Kemudian juga dosen pendidikan bahasa Arab di sini ada Pak Dr. Mat Ali, kemudian Ibu Mia Nurmala ini dosen bahasa Arab yang selalu hadir dan kelihatan mudah-mudahan menjadi dosen yang sangat dimudahkan dalam menempuh cita-citanya dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Profesor Dr. Haji Rahman MPD dosen S3 pasca sarjana SWS UPI dan teman para sarjana angkatan 79. Barusan beliau sedang OTW katanya dari Bali. Weh, mantap OTW. Lebih mantap lagi BMW itu kan. Apa BMW itu? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dan seterusnya. Selamat, semoga sampai di tujuan dengan penuh rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manajer asrama UPI, ini Dr. Sugihartono MA yang barusan sedang ada musibah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam sampai ke tempat yang dilakukan untuk mengunjungi yang wafat itu. Semoga lancar. Kemudian Kepala Asrama Putra juga di sini ada Kepala Asrama Putra yaitu Bapak Dr. Maptuhin MSI ya juga hadir. Kemudian Ibu Dr. Kokom MSI juga hadir dan para mahasiswa asrama UPI dan jamaah Masjid Al-Furqon juga bersama-sama hadir. Kemudian ini ada dokter gigi. Wah, ini namanya Neng Dokter Neng Dine atau Neng Dokter Dine Indrialana dari Puskesmas Tanggeng Cianjur. Ada dokter dari Tanggeng Cianjur ikut ngaji. Mudah-mudahan menjadi berkah dalam melaksanakan tugas-tugas seharinya. Kemudian juga Dr. Yadi dosen ITB juga hadir. Terima kasih. Sivitas Akademika Uninus. Di sini ada Pak Dr. Haji Hendi S. Muhtar, para dosen, para alumni. Halo, Kang, hadir? Alhamdulillah di Cirebon. Di Cirebon juga pokoknya mengaji mati eureun. Subhanallah. Semoga lancar selalu dan berkah. Selamat, Kang. Insya Allah lancar di perjalanan. Kemudian Pak Marwan Uninus juga, Dr. Marwan juga ikut hadir beserta para mahasiswa dan alumni Uninus. Hal ini juga selalu memperhatikan dan mengutamakan dalam hal pengajian menurut beliau.
Kemudian kelas doktor BPIP RI. Nah, ini. Terima kasih. Di sini salam ada Pak Doktor Bapak Mas Don. Calon doktor Mas Don, Bapak Sadono Sriharjo dan kawan-kawan. Ini di tengah-tengah kesibukan selalu hadir. Insya Allah berkah. Bapak-bapak calon doktor, insya Allah lancar. Kemudian Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, Profesor Dr. Haji Supari Muslim MPD. Kemudian Profesor Dr. Haji Husni Tamrin. Nah, ini hadir, insya Allah berkah. Semoga konsorsium tetap menjadi lembaga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Dr. Muhammad Hasan Basri. Nah, ini juga dosen UNIS juga, mudah-mudahan lancar urusannya. Pak Jainal Arifin, mahasiswa S3 UIK Bogor. Nah, juga hadir. Pak Dr. Yapandi dari IAIN Pontianak juga hadir, terima kasih. Sipilas ada ke ULM Banjarmasin, Bapak Jainuddin, Bapak Sigit Ruswinarsi, Bapak Abdul Salam juga hadir dalam kajian ini. Kemudian keluarga besar KBSA YBSA, ini yayasan dari Cianjur Selatan. Mudah-mudahan menjadi yayasan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, yang dipimpin oleh Ibu Hajah Sobariah. Terima kasih. Kemudian keluarga besar Ibu Hajah Yoyo Suryakusuma, kemudian keluarga besar Abah Ukik dan Abu Iyah juga ikut ngaji di Palemuran. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh sivitas akademik UBK, Rektor UBK Bapak Doktor Apoteker Entris. Halo Pak Rektor, semoga sama-sama semoga lancar dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Kemudian WR1 Dr. Apoteker Yani Mulyani MSI. Kemudian WR2-nya Pitniawati Eskep Ners Mkep. Kemudian WR3-nya Hajah Sri Mulyati Eskep Mkes Aipo. WR4-nya Bapak Agus Mi'raj Darajat Eskep Ners Mkes. Dan ditambah juga staf PSDKU Subang Ibu Siti Rohmah SST Mkep. Kapolri D3 Keperawatan Dede Nur Aziz Muslim Eskep Ners Mkep. Kemudian kandidat doktor katanya, mudah-mudahan lancar. Dosen D3 Keperawatan Ibu Ade Tika Herawati Eskep Ners Mkep. Kemudian Hajah Imas Syarifah SPD MPD, Koordinator Keluarga Besar almarhum Hajah Khoiriyah. Semoga menjadi turunan yang saroleh balager, arageng rezeki, amin. Kemudian Ibu Hajah Imas cucu SPD MM Bendahara Stikep PPNI Jabar, terima kasih. Haji Rudi Irawan MPD, Kepala Sekolah SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok. Pak Indra Ramdhani UBK Garut juga hadir. Kemudian Biben, Biben nih. Pikiran Eskep Pikirana, maksudnya Biben Pikirana ya, Eskep Ners Mkep, Ketua Umum Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia, Persatuan Pegawai Nasional Indonesia Jabar, calon DPRD RI Independen 2024 mewakili Jawa Barat. Kemudian keponakan almarhum Profesor Dr. HM Surya. Wah, lengkap nih. Semoga lancar dalam menghadapi dan berjuang untuk mendapatkan ridho Allah. Kemudian Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Nurul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta. Kemudian Pondok Pesantren Al Firdaus. Nah ini Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2. Ini Ustadz Roni yang menjadi kiainya di situ ya. Semoga lancar. Kemudian Bu Dr. Endah. Bu Dr. Hajah Endah Hasanah Distrik Kabupaten Sukabumi hadir, insya Allah berkah. Kemudian selanjutnya Bu Hajah Alia Baidowi Koordinator Muhammadiyah ASEAN yang juga hadir. Terima kasih, ini sama-sama, amin. Kemudian Pak Babang Robandi dan Pak Epi, ini Ketua Prodi
pedagogik hadir selalu. Mudah-mudahan pedagogik menjadi lembaga yang mencerdaskan semua dalam ilmu kepedagogikannya. Halo Pak Epiana, selamat. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD IMM. Halo Kiai, semoga lancar dalam segala kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakannya. Amin. Kemudian Pak Sukamto, pengawas Kota Depok juga hadir. Sivitas Akademika Sai School. Nah ini ada Ustadz, ada Kiai, ada Mu'alim hadir di sini. Semoga para santri belajar menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga hadir. Kemudian SD Plusania juga ada, insya Allah berkah. Bapak Jasman Indratno dari ITB Semarang juga hadir. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustafa Desa Cimiong Majalengka juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Yayat Sudaryat MTSN 1 Kabupaten Bandung juga hadir. Kemudian Dr. Eka Abdul Hamid ini yang sudah lulus jadi doktor dan menjadi ketua STAI, wakil ketua STAI 11 April Sumedang, Prodi FAI dan Ekonomi Syariah, mudah-mudahan berkah. Kemudian Bapak Dr. Aep Sepuluh, Kepala SBN Karawang juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran hadir, terima kasih. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPS IPA MTS Jabar juga hadir. Bapak Agus Dario dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir, terima kasih. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM, wah ini hadir di tengah-tengah kesibukan. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Sivitas Akademi SMPIT Alpaz, nah ini juga binaan Prof. Aan, semoga berkah. Kemudian Ibu Dr. Sulistiadini dari Untan juga hadir, Kalimantan Barat, terima kasih. Ibu Siti Horia Auria Dinas Pendidikan Kota Depok selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Dr. Tatang Muhtar, Kepala Dinas ini Kependudukan dan Kependudukan dan Catatan Sipil. Halo Pak Dr. Pak Tatang, semoga lancar segala urusannya. Kemudian selanjutnya DKM Masjid Al-Falak dan Jam Al-Falak nih selalu hadir di Jalan Geger Kalong Tengah ya. Kemudian GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia juga hadir, terima kasih. Pak Dr. Haji Kiai Haji Unang Sudarma dari Basnas Sukabumi juga hadir, terima kasih. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir, terima kasih. Bapak Profesor Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Bayatul Amanah Lembang hadir selalu. Sama-sama Prof, semoga lancar dalam selalu dakwahnya. Kemudian Sivitas Akademika Pendekar Pancasila Bapak Riyadi dari Universitas Tanjung Pura hadir. Kemudian Bapak Ahmad Sujai Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-A'zam Kota Tangerang selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Dekan FAI Unsika, nah ini Bapak Dr. Haji Agil selalu hadir, dan juga Bapak Sutarjo hadir. Terima kasih Pak Dekan, selalu lancar dalam tugas sehari-harinya. Kemudian Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta juga hadir. Terima kasih Prof. Sama-sama. Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak ini, Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu, selalu sehat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesibukan sehari-hari pokoknya Pak Abu mengaji mah selalu hadir, luar biasa. Semoga sehat selalu. Dalam perjalanan di Cirebon. Oh, kemarin sedang di di jalan dengan orang tua. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abu. Kemudian Bapak Triyantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir di tengah-tengah kesibukannya, ikut ngaji. Subhanallah, semoga berkah. Kemudian Ibu Alpa Nur Hasanah, SMA Negeri 1 Pakem, Sleman, Yogyakarta juga hadir. Terima kasih. Bapak Muhammad Irfan, Balai Guru Penggerak NTB. Halo Pak Muhammad Irfan. Ibu Isaris Arwiyanti, Ibu Maimas Mulyati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selalu hadir. Kemudian Ibu Adelina Bapak Ahmadi, Balai Guru Penggerak Jawa Timur selalu hadir. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Hermansyah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Bapak Ropik Ali Muhsin, Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur, Masya Allah hadir. Insya Allah berkah. Kemudian Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jatim juga hadir. Terima kasih. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Terima kasih. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir. Terima kasih. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jatim hadir. Terima kasih. Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Kemudian Bapak Jasman Indrano, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Kemudian Ibu Roro Martiningsih, Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis Ponorogo Jatim, Sekolah Inklusi hadir juga. Terima kasih. Ibu Wiwik Akhirul Aini, Ibu Manikowati, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah juga hadir. Terima kasih. SMP PGRI Cidahu juga hadir. Bapak Saprol Makmun dari UIK Bogor dan kawan-kawan yang sedang siap-siap menyusun disertasi, insya Allah lancar. Kemudian para guru tadi saya lihat dari Kecamatan Mande Cianjur banyak hadir. Di sini ada Ibu Hartiningsih ya dari Selagdang. Terima kasih, dan kawan-kawan yang lain. Kemudian Bapak Meisa Hidayat SDN Pasir Kelawih juga di situ ada ya. Ibu Ida Latifah SDN Ciputri Kecamatan Mande Cianjur, Ibu Hartiningsih barusan ya. Kemudian Ibu Cucu Ciana, Kepala SMP Negeri Ciangsana Mande. Kemudian Ibu Nur Hasanah, Kepala Sekolah SDN Cidaandam Kecamatan Mande. Ibu Pipih Mande Cianjur, Nok Rosidah Mande 2 Cianjur. Kemudian Ibu Suharni SDN Cikadu. Wah, ini dari Kecamatan Mande. Mana kecamatan yang lainnya, Ibu? Ini sih, mudah-mudahan semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, saya akan mendahului keluar. Mohon maaf lahir batin. Bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Pak Abdul.